Halo teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ada bahan bonsai dari jenis loa ya. Kali ini saya akan melanjutkan programan tahapan di percabangan ya. Jadi saya akan melakukan pengepresan untuk beberapa percabangannya, nantinya untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dan membuat tahapan ya, sehingga nantinya akan terjadi pengepenan di percabangan mulai dari pangkal utama ke bagian ujung. Itu nantinya akan lebih mengecil dan menumbuhkan semakin banyak tunas-tunas baru ya, untuk nanti membuat perapatan di rantingan ke depannya. Nah, dan untuk bahan ini kemarin juga kurang lebih, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya melakukan pecah batang di bagian bawahnya ya, untuk menumbuhkan karakter tua ataupun supaya ada pengepenan dari bongol bagian bawah ke atas, itu ada pengecilan ke bawah itu membesar ya, jadi tidak silindris. Nah, awalnya untuk bahan yang ini, untuk batang utama ke atas itu kelihatan silindris ya, atau pembesarannya hampir sama. Nah, makanya saya lakukan modifikasi, saya melakukan pecah batang. Namun kemarin ini kurang sempurna ya untuk pecah batang atau pembesarannya, karena ketika saya melakukan pecah batang itu kemarin tidak dibongkar untuk medianya ya. Jadi untuk bagian bawah, untuk pemekarannya kurang sempurna. Makanya mungkin untuk kali ini di konten ini saya akan di samping membuat tahapan pengepresan di beberapa percabangannya, saya akan lakukan pembongkaran media dan nanti akan saya tata ulang lagi di perakarannya ya. Namun sebelumnya saya akan lakukan update dan juga review untuk bahan-bahan bonsai mame yang pernah saya share buatkan konten. Nah, ini untuk bahan-bahan yang ini juga kemarin saya melakukan pengepresan ya di percabangannya. Ini sudah lumayan pertumbuhannya, sekarang sudah menumbuhkan banyak tunas-tunas baru ya. Nah, ini tunas-tunas barunya sudah terlihat rapat ya. Untuk ID-nya ini dari waru ya. Ini waru India ya. Nah, ini waru India. Nah, ini manfaat kalau kita sering membuat pruning ketika melakukan pengeluasan di percabangan, lalu sering melakukan pruning. Nah, ini kelihatan untuk tunas-tunasnya sangat rapat ya pertumbuhannya. Nah, ini juga kemarin saya lakukan proses pengepresan di beberapa percabangan ya. Nah, ini untuk tingginya kurang lebih ini bisa di, nah nanti ini kurang lebih 10 cm ya, 10 cm, ini maksimal 10 cm ya untuk tingginya. Jadi ini bisa disebut sito juga ya. Nah, ini juga yang di sebelahnya ini dari jenis sancang. Ini juga kemarin saya lakukan pengepresan juga, perapihan di beberapa, hampir semua perantingannya. Nah, ini juga untuk tingginya tidak terlalu tinggi juga. Ini bisa di 10 cm juga ya, 10 cm. Nah, ini yang ini masih saya lakukan pengeluasan ya di beberapa perantingannya, belum saya lakukan pengepresan untuk percabangan. Nah, ini untuk batang utama, untuk karakternya sudah cukup lumayan ya. Tinggal nanti mungkin 1 bulan lagi saya akan lakukan perapihan di beberapa perantingan atau cabang-cabangnya ya. Nah, kalau bahan yang ini yang kemarin kurang lebih berapa hari ya, kurang lebih 1 hari bahkan 2 hari yang lalu saya lakukan pengepresan untuk bahan yang ini masih menunggu juga untuk perapatan di perantingan dan pengecilan di beberapa daunnya ya. Nah, ini juga untuk tingginya tidak lebih dari, paling maksimal ini di 15 cm nantinya ya. Nah, ini untuk tinggi ini. Oke, kita akan lanjut ke bahan yang tadi ya, ke bahan loa ini. Kita akan lanjutkan programan untuk bahan yang ini. Nah, di sana juga ada beberapa bahan-bahan bonsai kelapa yang saya lakukan program ulang ya, untuk pengecilan daun, karena kemarin sebelumnya daunnya besar-besar ya. Jadi sekarang
saya lakukan program ulang di beberapa daunnya. Baik teman-teman, kita akan kembali ke bahan loa ini. Saya akan melakukan programan tahapan di perantingan. Saya akan lakukan pengepresan ya untuk bahan yang ini, dan nanti akan saya bongkar untuk medianya. Namun sebelumnya seperti biasa, mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya, untuk teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya. Oke, kita akan bawa ke tempat yang kita menggunakan background ya, supaya lebih jelas untuk melihat gerak dasar dari bahan bonsai loa ini ya. Oke, disimak terus videonya. Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan pengepresan dulu ya di beberapa percabangannya. Nah, nanti setelah melakukan pengepresan, saya akan melakukan pembongkaran di media dan akan saya tata ulang lagi untuk perakarannya, dan saya akan maksimalkan untuk pemekaran bagian bawahnya, bekas pecah batangnya saya akan maksimalkan untuk pemekarannya ya. Jadi kali ini saya akan lakukan pengepresan dulu di percabangan ini ya. Kita akan panjangkan dulu sebelum nanti dirapihkan ya. Jadi kita akan potong panjang-panjang dulu seperti ini ya. Nah, baru nanti kita akan kalau perlu pemotongan pemendekan, kita akan pendekkan lagi ya. Jadi untuk sementara ini kita akan potong panjang-panjang dulu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk sementara saya lakukan pengepresan segini dulu ya. Nanti kita tunggu pembesarannya, lalu kita akan lakukan pengepresan lagi atau pemotongan lagi ya. Jadi ini prosesnya semi cut and go ya. Jadi awalnya melakukan pengawatan, namun setelah terbentuk kita lakukan pengatingan atau pemotongan ya. Oke, kita akan lanjut pembongkaran di bagian media ya. Kita akan lihat perakarannya, kita akan tata ulang lagi untuk perakaran, dan kita akan mekarkan lagi di bagian yang kemarin saya lakukan pecah batang ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman, setelah saya lakukan pembongkaran di bagian medianya ya. Nah, ini belum 100% saya bersihkan untuk medianya, tapi setidaknya ini sudah terlihat untuk perakaran bagian bawah ya. Nah, sekarang saya akan bersihkan untuk akar bagian bawah. Ini sudah sangat banyak sekali. Kita akan lakukan pengepresan ataupun pengurangan di perakaran serabut ini ya. Nah, ini bagian bawahnya. Dulu saya mau menggunakan tatakan ya dari tanah yang saya bungkus pakai plastik seperti ini. Nah ini nanti kita akan pakai lagi ya. Nah ini kan
Ini perakaran bagian bawahnya. Saya akan lakukan pembersihan di perakaran ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut penanaman lagi ya. Ini sudah saya bersihkan untuk akar-akar sabutnya, sudah saya kurangi, dan sekarang kita akan lanjut tanam ulang ya. Nah ini bekas pecah batang kemarin itu. Nah sekarang akan lebih maksimal lagi ya. Kalau kita bongkar medianya, kita akan perbesar lagi untuk renggangan seperti ini. Kita akan melakukan pengganjalan ya, pakai batu saja di bagian tengahnya supaya mekar ya untuk bagian bawah ini. Oke teman-teman, kita akan ganjal pakai batu ya, pakai kelereng lah di bagian bawah ini. Nah supaya lebih mekar ya. Nah kita masukkan saja seperti ini. Nah jadi bagian batang bawahnya itu semakin mekar ya. Nah, udah semakin mekar ya. Kita akan lanjut tanam di pot atau ember bekas yang tadi ya, dan masih menggunakan media yang lama ya, karena ini medianya masih bagus. Kita akan tanam lagi di ember bekas ini ya. Oke, kita tambahkan medianya. Sudah mau maghrib ya, saya akan potong untuk videonya. Kita akan lihat nanti setelah saya lakukan penggronan ya. Nah ini teman-teman, setelah saya pindahkan lagi ke pot yang tadi ya, sudah saya tambahkan medianya dan perakarannya sudah saya kurangi dan tata ulang perakarannya. Nah ini selanjutnya saya akan lakukan penyiraman. Setelah itu saya akan simpan atau diletakkan di tempat yang teduh dulu ya, kurang lebih 2 minggu. Nanti kalau sudah kelihatan muncul terubus tunas-tunas baru kita simpan lagi di tempat yang terbuka ya, atau di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah ini jadi masih ada beberapa cabang yang saya lakukan pengelosan, ini masih perlu pembesaran. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terutama teman-teman pencinta bonsai pemula seperti saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.